Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur wong desa lan wong kutha ning endi wae awak mono tetap setia karo channel Ancen Wong Desa. Oke sobat Tawin dimanapun berada yang baru bertemu dengan channel Ancen Wong Desa, jangan lupa dibantu like, subscribe dan tonton terus video sampai akhir ya, agar tidak gagal fokus. Dan yang menonton video ini sampai akhir, semoga diberi kesehatan luas, melimpah rizki, melimpah ruah, sehat walafiat, sanak keluarga semuanya sobat Tawin ya. Oke sobat Tawin ya, pada video kali ini saya mau sharing-sharing tentang pengalaman pribadi saya sendiri tentang mengenai masalah pertanaman cabai ya sobat Tawin ya. Oke sobat Tawin ya, ini adalah saya rangkum di sini adalah mengenai tentang rahasia tanaman cabai subur dan buah lebat, serta hasilnya nanti juga maksimal ya untuk perkembangannya. Jadi rahasianya kalau menurut saya pribadi setelah saya teliti dari pengalaman saya mulai Januari sampai sekarang ya sobat Tawin ya. Kenapa sih pada para petani cabai itu kadang ada yang mengeluh, kadang ada yang sukses itu ya, karena memang itu rahasia sukses petani cabai dan juga cara perawatannya ya sobat Tawin ya. Ini adalah mengenai masalah perawatan sobat Tawin ya. Jadi memang kalau saya teliti itu untuk mengenai cabai kita itu bisa subur dan juga berbuah lebat itu memang dari perawatan ya. Perawatan dan juga dari segi bibit dan juga lahan atau media yang kita tanami itu semuanya harus saling mendukung. Itu kalau saya simpulkan seperti itu ya. Jadi walau kita rawat sedemikian rupa, tapi kalau lahannya memang kurang bagus atau bahkan tidak bagus ya, itu nanti pertumbuhannya juga terhambat sobat Tawin ya. Maka kalau saya simpulkan ya memang semuanya itu harus saling ketergantungan. Jadi dari segi perawatan, dari segi tanah dan juga bibit, karena dari pembibitan pun itu harus kita tahu cara yang benar dan baik untuk proses semai atau pembibitan ya sobat Tawin ya. Agar nanti tanaman kita bisa subur itu jenisnya juga mempengaruhi. Misal jenis di tempat sana, kalau di tempat sini itu kan berbeda ya. Apakah dia tahan dengan virus-virus yang ada atau tidak, itu kan kita juga tidak menentukan. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi sobat Tawin ya, jadi kita memang harus belajar mengetahui jenis cabai apa yang memang benar-benar bisa cocok di lahan kita. Jadi tidak semuanya cocok ya. Dan juga bagaimana sih cara perawatan yang baik dan benar bisa menghasilkan tanaman cabai seperti ini ya, kita memang harus rajin-rajin belajar. Jadi kita jangan merasa puas dengan tanaman kita yang seperti ini, dan ada yang seperti ini juga belum berbuah ya. Jadi kita memang harus belajar dari kegagalan yang kita alami ya. Untuk mengenai masalah kesuburan itu memang dari faktor tanahnya juga mempengaruhi sobat Tawin ya. Kalau banyak yang apa dan apa itu kan memang semuanya ya. Jadi kalau menurut saya itu memang saling ketergantungan dan keterikatan antara satu dan yang lainnya. Apalagi dari jenis pembibitan, dari segi benih bibit yang kita tanam nantinya, itu memang sangat mempengaruhi. Kayak punya saya ini ya sobat Tawin ya. Ini sudah saya buktikan ya. Ini memang kemarin saya beli 2 jenis bibit. Yang pertama yang ini adalah jenisnya mahkota. Terus yang di sana, yang sebelah selatan sana itu adalah bibitnya adalah jenis ori ya. Itu di lahan saya sini itu kelihatannya maksimal yang apa ini namanya yang mahkota. Untuk yang ori di sebelah sana itu banyak yang terkena penyakit ya. Padahal dari segi perawatannya sama, dari segi pupuk dan juga lainnya itu memang sama, tapi kenyataannya itu berbeda. Oleh karena itu sekali lagi ya sobat Tawin ya, kalau memang kita mau belajar bertanam cabai, jadi jangan hanya sekali. Jadi kita harus membuktikan, kita harus belajar dari pengalaman kita. Oh ternyata
Nah ini ya, ini adalah yang bibit daripada bibit ori ya itu ya kemarin ya. Bibit ori, dan ini adalah bibitnya mahkota kemarin Sobat Tawin ya. Ini kalau menurut saya pribadi ini banyak yang layu batang, busuk batang, dan layu fusarium itu adalah yang jenis ori. Ya bukan ya. Ya jadi memang karena faktor tidak cocok atau karena apa saya sendiri kurang tahu ya Sobat Tawin ya. Jadi kita memang harus pandai-pandai dalam menyeleksi jenis atau varietas yang akan kita tanam. Cocokkah di lahan kita? Mana yang cocok dan mana yang tidak ya Sobat Tawin ya. Oleh karena itu ini adalah salah satu cara kita agar tanaman kita itu bisa maksimal ya. Jadi seperti itu. Jadi memang semuanya itu memang pengaruh Sobat Tawin ya. Jadi jangan wong aku nandur lombok wae tak angger tak tanduri ngene wae mau mula apel. Tidak boleh seperti itu Sobat Tawin ya. Karena kita memang harus selalu belajar dan belajar. Lah ini ya. Ini adalah cara sukses, rahasia sukses kita bertani cabai. Kita harus sering apa itu namanya belajar dan belajar mengetahui kekurangan dan kelebihan daripada tanaman kita sendiri. Ini sampai segini saja ini belum ada buahnya tumbuh ya, baru berbunga itu ya Sobat Tawin ya. Ini sangat subur ini 2 bedingan 3 bedingan ini. Cuma itu ada yang mati ya Sobat Tawin ya. Ada yang layu lah, itu karena memang faktor apa ya? Itu kalau menurut saya pribadi memang ketahanan ya dari segi jenisnya tadi dan juga tanahnya itu kurang bagus ya. Jadi semuanya itu saling keterangan. Kalau di situ yang di situ ya banyak yang layu tadi itu memang kalau menurut saya itu memang faktor tanahnya. Jadi semuanya itu saling ketergantungan baik dari segi media atau lahan, dari segi jenis bibit dan juga cara perawatannya itu semuanya saling ketergantungan. Jadi 3 unsur yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah jenis. Yang kedua tadi adalah lahannya. Yang ketiga adalah dari segi perawatannya. Itu memang saling ketergantungan. Jadi 3 hal yang harus kita cermati dan kita teliti secara detail untuk mengenai tanahnya, untuk mengenai jenis bibitnya atau varietasnya tadi, dan juga dari segi perawatan, dosis dan juga obat yang tepat, dan kapankah waktu aplikasinya yang tepat ya Sobat Tawin ya. Ya ini namanya sharing-sharing ya. Kemarin saya buktikan sendiri Sobat Tawin ya, 5 hari baru saya spray itu hasilnya tanaman saya sudah pada bagaimana gitu kurang maksimal. Akhirnya ya memang cara aplikasi pestisida pupuk itu harus sesuai dengan kapan waktunya agar hasilnya bisa maksimal. Oke, kiranya hanya itu ya Sobat Tawin ya untuk mengenai perbincangan atau sharing-sharing pada sore video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Ancen Wong Desa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.